Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, gimana sahabat kabarnya hari ini puasa untuk yang ke-12 hari ya hari ini, Insya Allah. Gimana kabarnya sahabat? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dari awal puasa hingga selesai, keluar dari bulan Ramadan mendapat yang terbaik, pahala terbaik, kesehatan terbaik, rezeki terbaik, ke semua keluarga terbaik ya, Masya Allah ya sahabat. Ya ini masih sepi sahabat, padahal udah agak siang ya, tuh matahari sedang bersinar hangat sekali, jalanan masih sangat sepi. Ada kucing meong. Ya. Ini juga saya sahabat warung beberapa ini ya, sejak puasa itu saya tidak buka sahabat. Kalau puasa itu saya pasti tidak buka ya. Jadi karena memang anak-anak juga kan pada puasa gitu ya. Paling ya itu yang saya bilang bahwa kalau misalnya mereka butuh sesuatu gitu ya, karena tahu memang saya warung gitu, cuma saya kalau belanja gitu, pokoknya barang warung itu kayak gas atau air gitu ya, itu atau barang-barang yang dibutuhkan gitu ya, udah saya belanja untuk memang untuk diri saya sendiri juga ya. Jadi uang belanjanya tuh biar masuk ke warung saya gitu sahabat ya. Kita jadi nggak perlu kemana-mana ya nggak sahabat ya, karena ternyata kalau kita ada warung itu, saya pernah dulu sahabat memang istirahat waktu itu ya, waktu membangun rumah, walaupun memang ini ya waktu itu saya agak tutup karena repot. Ternyata pas waktu itu gas saya habis, nah kayak beli ke warung yang lain itu kayak aduh berat juga ya, karena biasa udah ada di rumah gitu ya sahabat ya. Nah, seperti jadi memang barang-barang saya isi stok gitu. Cuma kalau misalnya ada yang butuh, misalnya kadang lagi gas habis lagi sahur atau apa, udah tinggal ditelepon aja, karena kebanyakan alhamdulillah keluarga gitu ya. Seperti itu sahabat ya. Mungkin bagaimana sahabat yang punya usaha yang kayak warung juga atau kerja yang lain ya, mudah-mudahan masih beraktivitas ya, mungkin ada yang beraktivitas ya. Kalau saya memang sahabat tutup dulu karena kemarin alhamdulillah saya waktu itu agak sakit gitu ya, agak kena sakit lambung. Saya waktu itu maaf memang kadang apa ya, kita itu saya gitu ya, bukan kita, maafin sahabat. Mudah-mudahan solihah semuanya teman-teman dimanapun berada saat ini. Jadi saya kadang disuruh makan gitu suka abai gitu ya, kalau itu nggak terlalu gitu. Kadang saya pagi ya sahabat, kalau misalnya apa tuh ya, nggak bisa sarapan besar gitu. Kalau saya sarapannya kayak misalnya kayak roti aja gitu. Kadang antar kalau makan mungkin siang gitu ya, jam-jam siang gitu. Nah kalau suami saya lebih cenderungnya dia pagi harus makan, karena kan berangkat kerja juga ya. Kadang saya disuruh makan tuh kayak agak males gitu nah sahabat ya. Dan terus saya sering ngopi ya, sahabat, ngopi gitu ya. Mungkin belum makan, saya pikir sama aja gitu ya, misalnya kayak makan roti terus minum kopi, terus kan agak mungkin saya jam 12 baru makan gitu, kadang juga lewat ya. Ternyata lama-lama sahabat mungkin maaf ya, memang kita harus patuh kepada suami terutama mungkin. Jadi contoh ya sahabat, terutama kita kadang ya durhaka tanpa kita sadari gitu ya kepada suami ya kan, karena suami itu perintahnya mau dipatuhi sahabat, kayak makan pagi gitu ya. Kalau saya kadang antar aja gitu ya, karena saya pikir saya belum lapar gitu, kayaknya perutnya masih yang makan besar tuh kayak belum kuat gitu sahabat. Ternyata bukan soal itunya ya sahabat, mungkin kesehatan sebenarnya nggak masalah, cuman mungkin ibaratnya ketidakpatuhan kitanya itu yang membuat kita sakit gitu sahabat. Akhirnya waktu itu saya sakit agak parah ya sahabat ya, sampai biasanya saya orangnya alhamdulillah jarang sakit gitu ya sahabat ya, sampai kadang dulu buka warung juga sampai malam gitu. Alhamdulillah gitu ya, sehat terus gitu. Tapi saya tiba-tiba waktu itu ya, karena memang banyak dipengaruhi apa ya, mungkin banyak pikiran gitu ya. Waktu itu sahabat maaf ya, jadi ada keponakan saya, bukannya dia meninggal gitu, bukannya mendadak sih sahabat, memang dia sudah mengeluh sudah lama sakit gitu, badannya agak besar gitu karena agak gemuk gitu ya. Cuma yang dia keluhkan kan darah tinggi gitu ya sahabat. Nah dia waktu itu kakinya udah mulai sakit lama, tapi kita sih nggak nyadar, cuma bilang ya udah kurusin badan aja, puasa Senin Kemis gitu ya sahabat, namanya juga ya. Maaf ya cerita nih sahabat ya, kisahnya jadinya maafin ya. Nah jadi
Pas itu ternyata dia sakitnya gitu cuma nggak dirasa terlalu banget gitu sahabat, cuma ngeluh sedikit, berobat sembuh gitu ya. Nah suatu kali sahabat, apa namanya, dia itu berobat lah gitu ya. Dia bilang keluhannya cuma apa namanya, suka sesak napas gitu, tapi kita juga nggak periksa kemana gitu kan, maksudnya ya udah cuma bilang periksa misalnya, maaf namanya orang kampung ya, periksa misalnya kayak ya udah puskesmas, paling juga klinik gitu ya, seperti itu, paling apa darah tinggi naik ya udah enakan gitu sahabat dari sesek. Kemudian suatu kali mau berobat pagi, berangkat dalam keadaan sehat sahabat, ternyata kita sendiri di rumah ya pikir karena sakit biasa, memang begitu biasanya ya, kita santai gitu sahabatnya. Dia ke rumah orang tuanya lah, kakak saya gitu ya, di kampung sebelah gitu. Jadi kita santai aja, pikirkan nggak apa-apa. Nah kemudian kita tanpa sangka-sangka, dan kita juga dia sakit nggak terlalu perhatian, bukan nggak perhatian, sewajarnya saya sahabat, karena memang tidak, ibaratnya memang sakit biasa gitu sahabat, nggak yang tidur gitu yang sakit banget gitu, enggak lah, nggak ke rumah sakit gitulah. Jadi perhatian kita pun ya sekedarnya lah sahabat, namanya ya begitulah, karena kita ketemu tiap hari. Tapi ternyata dia ke rumah orang tuanya itu malah sahabat, ya begitulah ya umur gitu, ternyata dia malah nggak ada umur. Kita sendiri dia berangkat kalau nggak salah siang sahabat ya, walau alam misal saya juga lupa, nggak siang gitu, jam 2 atau jam berapa ya, kan kita nggak jam. Saya sendiri tahu berangkatnya gitu, dia keadaan baik gitu berangkat, tapi kita ya udah saja gitu. Pas ternyata malah sahabat waktu asar kalau nggak salah, malah dia nggak ada sahabat. Kita benar-benar kayak terpukul hebat sekali sahabat buat saya ya, karena menyesalnya adalah saya belum terlalu ini gitu ya, kita itu ya, maksudnya nggak nyangka ya, itulah umur ya sahabat ya. Memang karena sungguh kita tidak tahu ya, pokoknya jangan bermain-main gitu dengan waktu, karena kadang kita pikir waktu kita masih panjang ya, amin ya, kita pikir seperti itu ya. Kita ternyata ibaratnya seperti itu, kadang siap mau tidak siap. Ibaratnya kalau sudah mau kata Allah Subhanahu wa taala panggil ya kita untuk berpulang, ya ibaratnya ya sudah, tidak menunggu, dalam artian anak kita masih kecil ya, urusan kita belum kelar ya, ya seperti itu pokoknya. Pokoknya memang harus bersiap-siap terus. Kadang maaf kita bukan kita saya gitu berlalai-lalai gitu ya dengan waktu. Kadang misalnya sholat, kadang kita begitu yakin bahwa sholatnya ntar aja gitu, terus kita begitu yakin gitu salat yang kita undur itu kita masih ada umur, karena sekejap mata saja bisa ya terjadi sahabat ya, seperti itu. Kadang pun kita kasih sayang kita kepada, maaf ya kalau yang udah rumah tangga mungkin ya, mungkin punya orang tua ya. Kalau saya kan udah rumah tangga, orang tua saya sudah wafat sahabat, jadi kadang kita sama suami ya, kita misalnya maaf tidak sabar gitu, berlaku kasar. Kadang maaf maksudnya dalam artian kasar yang bukan ini ya, kadang sahabat tidak sengaja kita lakukan. Kita misalnya dipanggil gitu ya, ya bentar gitu, kadang kita melakukan itu gitu ya. Dan kita kan nggak tahu, mungkin itu juga melukai hati suami, kadang kita nggak sadar juga gitu ya. Nah seperti itu. Kadang juga namanya seorang istri juga ada dendam kadang sama suami ya, juga menjalik ya. Berlindung kita sahabat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita itu diberi soleha yang bisa memaksimalkan waktu, karena kita nggak tahu ya kapan waktu itu akan habis kebersamaan kita bersama suami, atau sebaliknya suami bersama kita, atau anak bersama kita bisa. Karena sekejap saja bisa kesempatan itu hilang. Karena saya setelah maaf sahabat keponakan saya meninggal itu, jadi memang saya agak drop gitu ya, maksudnya sakit, kemudian agak parah sampai ke rumah sakit waktu itu, karena banyak, ada juga kakak saya juga meninggal di berketepatan yang sama gitu ya, minggu 1 kemudian minggu kedua gitu ya. Jadi memang agak banyak kaget gitu ya. Jadi sampai saya waktu itu karena lambungnya parah, kemudian masuk rumah sakit ya, jadi sampai istirahatnya itu sampai 2 bulan saya tidak buka warung, tidak buka apa ya, sampai istirahat total lah gitu. Sampai ya maaf pakaian ya nggak bisa nyuci juga saya, jadi di laundry sampai sekarang ini, karena memang ya itulah ya. Sebenarnya sih saya kuat, cuma untuk jadi nggak bisa apa namanya, kalau orang Betawi bilang payah-payah dulu sahabatnya, seperti itu.
Jadi memang bila kita puasa ini sahabat ya, dalam keadaan sehat walafiat, nikmat, lengkap keluarga, memang banyak-banyak disyukuri banget gitu ya. Sahabat, karena kita nggak tahu kapan waktu itu habis. Apakah kita puasa tahun depan bisa bersama atau bisa melakukan lagi, pokoknya kita lakukan yang terbaik karena kita bisa masih diberi kemampuan untuk bertemu di tahun ini bersama keluarga kita. Sayangilah anak atau yang punya istri, sayangilah istrinya, sayangilah suami gitu ya, selagi diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya itu nikmat dari Allah ya Bu. Semoga kita orang-orang yang pandai bersyukur ya sahabat dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang punya suami harus harus sangat sayang sama suami. Yang punya istri harus sangat sayang sama istri ya, karena mungkin yang maaf sahabat, apa yang di posisi kita itu kadang begitu banyak diinginkan orang lain. Mungkin kayak kita punya suami, betapa banyak yang menginginkan, mungkin ada perawan ya di sana, mungkin bukan itu ya, orang yang belum menikah, yang mungkin ada janda-janda yang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengurus suaminya, melayani gitu ya. Atau ada juga seperti keponakan saya gitu ya, dalam artian istrinya meninggal dan tidak bisa kebersamaan itu datang di tahun ini ya. Kebersamaan itu mudah sekali bagi Allah mencabut nikmat-nikmat itu. Pokoknya kita bersyukur banyak-banyak, sayangilah suami atau yang punya istri, sayangilah istri, yang punya anak, sayangilah anak kita, yang mempunyai orang tua, sayangilah orang tua selagi sempat, karena kita tidak tahu ibaratnya kapan waktu itu akan hilang, kesempatan itu akan hilang dari sahabat. Ya mungkin yang itu tadi, yang punya suami bersyukur. Bila memang tidak mempunyai, bersyukur di segala kondisi. Mempunyai suami bersyukur. Kenapa? Karena Allah beri kesempatan untuk bisa beribadah untuk pada suaminya. Yang mempunyai istri juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk beribadah. Betapa banyak mungkin juga bujangan di sana ya, di luar sana yang tidak bisa, yang tidak mempunyai apa yang kita miliki gitu. Tapi yang sedang sendiri juga, yang sedang tidak berpasangan, tidak apa-apa, karena mungkin punya orang tua ya, punya anak. Jadi pokoknya setiap kesempatan yang kita miliki itu benar-benar harus kita sayangi dan cintai, menjadi untuk taat ibadah kepada Allah ya. Kadang kalau berpikir seperti itu kita ya sahabat tentang kehilangan, kita akan berpikir banyak-banyak, maksudnya dalam artian untuk tidak menyakiti gitu ya. Tapi kalau kita tidak hayati, kita tidak renungkan nikmat ini, pasti kita akan perlakukan ibaratnya gini, barang yang kita miliki itu seperti nggak berharga gitu sahabat. Padahal ibaratnya maaf, kalau diambil orang lain pasti kita, hati kita ini ya ibaratnya seperti itu, kalau udah nggak ada baru terasa gitu. Tapi sahabat, insya Allah ya, buat saya, buat sahabat, bunda-bunda semua, teman-teman yang solih semuanya dimanapun ya, pastilah orang-orang yang insya Allah ya selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki atau yang terlepas dari yang kita miliki ya, pokoknya kita selalu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah persembahkan buat kita. Apa saja dipersembahkan buat kita, bunga-bunga yang indah untuk menyegarkan pandangan kita ya, air-air yang mengalir, alam langit bumi gitu ya sahabat. Semoga jadi renungan buat kita untuk terus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ibadah dan menjadi bekal kelak kita di yaumil akhir nanti, insya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ya sahabat. Maaf di bulan puasa ini semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya ya, sehat walafiat semuanya, keluarga, pokoknya suami, anak, keturunan, mungkin juga istri ya, orang tua ya, semuanya ya sahabat ya, saudara muslimin muslimat kita, umat Nabi Muhammad SAW dalam kesehatan, menjalankan ibadah ibaratnya dari awal hingga akhir dan sesudahnya lagi, keluar dari bulan Ramadan ini menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang Allah beri petunjuk hidayah, pemahaman kepakihan dalam agama kita, menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang mendengar, hamba yang patuh, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya sahabat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maaf lahir batin ya sahabat, dimanapun beradanya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita ya sahabat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.